Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Batanghari ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, di mana terdiri atas observer, coach, dan coaching. Saya Suranti dari SD 108 strip 1 Sungai Rumbari. Saya Istiana dari SD 168 Tidar Kuranji. Saya Nurdiana dari SD 57 strip 1 kilometer 5 Muara Tembesi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suranti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diana. Bagaimana kabarnya Bu Suranti hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Diana, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Suranti, saya sehat. Baiklah Ibu Suranti, sebelum kita melaksanakan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang berkaitan dengan coaching. Nah, nanti saya akan mengamati bagaimana coach dan coachee akan saya amati dan akan saya lakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, bagaimana cara ibu mengajukan pertanyaan berbobot, dan bagaimana cara coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Kemudian sistem coaching nanti juga harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Ibu Suranti, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu pada saat coaching nanti? Oke, ada kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini, yaitu presentasi, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Ibu, kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Mungkin saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Nah, di sini saya menginginkan si coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian si coachee juga dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baiklah Ibu, terima kasih atas jawabannya yang sudah Ibu berikan. Demikian pra-observasi kita kali ini. Silakan dilanjutkan coachingnya, semoga berhasil. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Ibu Ranti. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Ranti bagaimana? Alhamdulillah. Ada apa nih Bu Isti? Kok WA saya ngajak ketemuan? Ini Bu, ada yang ingin saya bicarakan kepada Ibu. Oh, nah, Isti, kok wajahnya kelihatan resah? Kelihatan banget ya Bu, kalau lagi resah Ibu. Kelihatan dong, apalagi sampai ngajak ketemuan seperti ini. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu. Cuman saya butuh di coaching ini Bu untuk membicarakan masalah nilai ulangan harian anak kelas 4. Oke, mudah-mudahan kali ini mencerahkan ya. Nah, Bu Isti, dari pembicaraan kita kali ini, apa nih yang ingin Ibu Isti dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk meningkatkan nilai ulangan matematika anak. Kemudian, karena saya masih merasa resah dengan nilai ulangan harian anak saat ini Ibu yang masih rendah. Oh, jadi Ibu Isti ingin mendapatkan ide-ide segar untuk meningkatkan nilai matematika anak ya Bu? Iya Ibu. Nah, karena sekarang Ibu resah dengan nilai hasil ulangan anak yang rendah kemarin, nah itu Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh ide-ide segar seperti apa yang Ibu harapkan. Gini loh Bu, saya kan sudah menerapkan pembelajaran dengan tugas tambahan di rumah. Tapi nilai anak masih rendah, saya jadi resah Ibu. Pembelajaran dengan tugas tambahan di rumah itu seperti apa Bu? Yaitu Ibu,
saya meminta anak untuk menghafalkan perkalian di rumah, kemudian esok harinya saya meminta anak untuk menyetor perkaliannya dan memberikan soal-soal latihan di rumah. Tapi saya merasa anak-anak tersebut malas dalam mengerjakan tugas tersebut. Ibu Isti ini merasakan anak-anak itu malas dari mana itu, Bu? Iya itu Ibu, saya merasa anak-anak sekarang itu beda Ibu dengan anak-anak tahun lalu. Anak sekarang itu cenderung pasif, kemudian malas dalam merespon pembelajaran. Jadi Ibu Isti merasakan ada perbedaan di antara anak-anak sekarang ya Ibu? Iya, Ibu. Nah, Ibu Isti bisa menceritakan lebih lanjut perbedaan apa lagi yang mungkin Ibu Isti rasakan? Kemudian anak-anak sekarang itu cenderung tidak aktif dalam pembelajaran. Jadi terkadang saya merasa bosan. Kalau bosannya Ibu dilihat dari mana, Bu? Iya ya Bu, apa saja yang bosan ya? Padahal mungkin saja mereka ya yang bosan. Terpikir sama Bu Isti kan bahwa pembelajaran itu terasa bosan, itu dari mananya Ibu? Gini Bu, saya itu takut pembelajaran yang saya berikan itu akan memberatkan mereka. Tadi Ibu Isti menyampaikan telah memberikan atau menerapkan pembelajaran tambahan di rumah ya Ibu ya. Nah, mungkin Ibu punya alasan kenapa Ibu memilih metode seperti itu? Karena pada tahun lalu saya juga menerapkan pembelajaran yang seperti itu dan anak-anak aktif dalam mengerjakan tugas tambahan yang saya berikan Ibu. Nah, apa metode pembelajaran yang Ibu anggap berhasil tadi Ibu? Kemudian mengapa Ibu memandang itu berhasil? Karena metode pembelajaran yang biasa saya pakai itu mampu untuk meningkatkan nilai ulangan MTK anak Ibu. Nah, menurut Bu Isti nih, metode pembelajaran tadi bisa tidak dipakai untuk anak-anak tahun ini? Kan tadi Bu Isti bilang berhasil. Iya ya Bu, saya akan coba lagi deh Bu, supaya mereka aktif dan semangat Belajarnya ya. Iya. Kemudian ada lagi mungkin hal-hal lain yang akan Ibu lakukan barangkali? Mungkin saya akan membuat mereka bekerja dalam kelompok Ibu, itu akan saya coba. Nah, sejauh ini Bu Isti sudah dapat pencerahan apa Bu? Nah, saya sepertinya tidak perlu ganti metode pembelajaran awal Ibu. Iya. Saya tinggal upgrade saja supaya mereka nggak bosan Ibu. Sekarang rencana Bu Isti ke depannya itu apa Bu? Apa ya Ibu? Mungkin saya nanti akan mencari satu ide kegiatan pembelajaran untuk ide pembelajaran yang baru ya Ibu, untuk menerapkan seperti model pembelajaran problem based learning agar dapat menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan Ibu. Mungkin seperti itu Ibu. Nah, Bu Isti ini mau memulainya itu dari mana? Nah, nanti saya akan membuat LKPD dulu Ibu yang harus dikerjakan oleh anak-anak secara berkelompok. Kemudian saya akan menampilkan video-video pembelajaran yang berkaitan dengan materi perkalian agar anak mungkin lebih termotivasi dengan melihat video tersebut Ibu. Nah, adakah di sini rekan lain yang mungkin bisa Ibu ajak untuk berkolaborasi? Siapa ya? Oh iya, ada Pak Lomhot ya, dia kan TU kita. Nah, semoga saja dia dapat membantu saya untuk mencetak LKPD, kemudian mempersiapkan sarana pembelajaran untuk para murid Ibu. Adakah hal-hal lain mungkin yang akan Ibu lakukan? Apa ya, mungkin nanti saya akan memberikan reward kepada murid yang berhasil memperoleh nilai tinggi ya Ibu. Misalnya dengan memberikan makanan ringan gitu Ibu. Wah, nanti Bu Isti jadi rugi dong. Gak apa-apa Ibu, demi Bu, demi supaya mereka semangat dan aktif di kelas Ibu. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, target selesainya kapan ini Bu? Kira-kira 1 bulan mungkin cukup Ibu. Biar tahu kalau 1 bulan ke depan target Ibu itu sudah selesai, bagaimana Ibu?
Nah, bagaimana kalau 1 bulan ke depan kita janjian lagi ketemu Ibu? Untuk nanti saya akan membicarakan atau menceritakan update-nya gimana tentang perkembangan anak kita. Jadi 1 bulan ke depan kita akan ketemuan lagi ya Ibu ya. Nah Ibu, terima kasih ya Ibu karena sudah mengcoaching saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Sama-sama Ibu Isti, semoga bermanfaat ya Bu Isti ya. Berhubung hari sudah sore, kita pulang ya. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suranti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Diana. Bagaimana Ibu Suranti proses coachingnya tadi? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah Ibu, kita akan masukkan pada tahap pasca observasi, di mana nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Iya Ibu. Baiklah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait indikator yang Ibu inginkan? Nah, tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Alur Tirta, di mana saya mau nanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dapat menggali kemampuan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, baik. Kemudian, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Sini saya akan ingin lebih memahami tentang proses Alur Tirta dalam coaching, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga bisa dilakukan ya Ibu. Nah, baiklah, saya juga akan menyampaikan beberapa catatan saya yang sudah saya lakukan tadi pada saat Ibu sudah melakukan coaching. Menurut saya, coaching tadi antara Ibu dan Ibu Istiana sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan Alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga Ibu Istiana menemukan solusi dari permasalahan yang telah dialaminya. Kemudian coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, baiklah Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan coaching dengan baik dan lebih baik lagi. Saya izin pamit dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Isti. Waalaikumsalam Ibu Ranti. Apa kabar Ibu Isti? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah kita sama-sama sehat ya. Nah, di sini sebelum kita melakukan coaching, nah sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Nah, yang mana saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya. Nah, kita kali ini di coaching yang akan kita lakukan di sini antara coach dan coachee, itu nanti saya akan menilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah mungkin sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum, kemudian apakah bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee, dan bagaimana coachee tersebut dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu nanti. Baiklah Ibu, nah di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, di mana saya berharap pada coaching kali ini Ibu dapat memenuhi prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu, untuk pertanyaan pertama, saya akan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching kali ini. Mungkin kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu present, yang kedua mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana nih yang menurut Ibu secara spesifik itu Ibu ingin observasi? Mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Nah,
Pertanyaan ketiga nih, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, saya berharap supaya si coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oke, Ibu. Mungkin pertanyaan yang akan saya berikan cukup. Nah, demikian Ibu pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu lanjutkan coachingnya terhadap coach Ibu. Semoga berjalan lancar ya Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Diana. Waalaikumsalam Bu Isti. Apa kabarnya Ibu Diana hari ini? Sehat, Bu Isti sehat? Alhamdulillah sehat. Ada apa ini Bu Diana? Kok sampai WA saya ngajak ketemuan? Ini loh Bu Isti, saya ada yang ingin bicarakan. Oh, kenapa Ibu Diana kok kelihatannya mukanya resah itu? Iya Ibu ya, kelihatan resahnya. Ibu. Apalagi sampai ngajak ngobrol berdua seperti ini, Ibu. Sebenarnya tuh nggak ada apa-apa Bu Isti, cuma saya ingin di coaching saja sama Ibu sebentar untuk membicarakan masalah nilai ulangan MTK anak kelas 4 saya Bu. Oke Bu, nah mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya Ibu. Ya Ibu. Nah Bu Diana, dari pembicaraan kita kali ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Sebenarnya saya ingin mendapatkan ide segar untuk meningkatkan nilai mata pelajaran matematika anak kelas saya. Saya merasa resah Bu karena nilai anak kelas 4 itu nilai ulangan matematikanya rendah. Jadi di sini Bu Diana ingin mendapatkan ide-ide segar untuk meningkatkan nilai mata pelajaran MTK anak ya Ibu? Iya Ibu. Nah karena sekarang merasa resah dengan hasil nilai ulangan harian anak yang masih rendah ya Ibu. Nah Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh lagi ide-ide segar seperti apa yang Ibu maksudkan? Gini loh Ibu, saya kan sudah menerapkan pembelajaran tugas tambahan di rumah, tapi kok nilai anak kelas saya masih rendah ya Bu, jadi saya jadi resah loh Bu. Nah, pembelajaran dengan tugas tambahan di rumah itu seperti apa Ibu? Jadi begini Ibu, saya meminta anak untuk menghafalkan perkalian di rumah. Kemudian besoknya saya minta anak itu untuk maju ke depan. Tetapi anak-anak terkesan seperti malas ya Ibu melaksanakannya. Jadi Bu Diana merasa anak-anak itu malas dari mananya Ibu? Ini Bu, menurut saya anak-anak sekarang itu berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin anak-anak itu lebih terlihat aktif, sedangkan yang sekarang cenderung pasif dan malas untuk merespon Bu. Jadi Bu Diana merasa ada perbedaan ya Ibu dari anak-anak itu. Ibu bisa menceritakan lebih lanjut perbedaan apa lagi yang Ibu rasakan? Kalau anak sekarang itu Bu cenderung tidak aktif dalam proses pembelajaran. Terkadang saya jadi merasa bosan Bu. Nah Bu Diana, kalau bosannya Ibu itu dilihat dari mananya Ibu Diana? Iya ya, apa sayanya saja yang bosannya Bu, padahal mungkin mereka yang bosan. Nah terpikir sama Ibu Diana bahwa pembelajaran akan terasa bosan itu di bagian mananya ya Ibu? Saya takut Bu, pembelajaran yang saya berikan nanti ke anaknya akan memberatkan mereka. Tadi Ibu Diana menyampaikan menerapkan pembelajaran dengan tugas tambahan di rumah dah. Nah, kenapa Ibu menggunakan metode pembelajarannya seperti itu Ibu? Karena tahun kemarin saya sudah menerapkannya dan memang anak-anak tahun kemarin itu menjadi aktif Ibu dalam pembelajaran. Nah, apa metode pembelajaran yang berhasil menurut Ibu itu? Dan kenapa itu dipandang berhasil Ibu? Itu Ibu, metode pembelajaran dengan tugas tambahan di rumah yang selama ini saya pakai itu mampu meningkatkan nilai ulangan matematika anak Ibu. Nah, jadi menurut Bu Diana, metode pembelajaran yang tadi bisa dipakai nggak untuk pembelajaran anak kita tahun ini? Kan berhasil tuh pada tahun lalu. Iya ya Bu ya, saya coba lagi deh Bu supaya mereka aktif dan semangat. Ya. Nah, ada lagi nggak Bu kegiatan lain yang akan Ibu pakai? Atau saya membuat kerja kelompok saja ya Bu. Nanti
nanti saya akan coba untuk mengajar. Sejauh ini Bu Diana sudah dapat pencerahan apa? Ya, sepertinya saya tidak perlu mengganti metode pembelajaran awal, Bu. Mungkin saya lebih baik mengupgrade-nya saja supaya mereka tidak bosan. Oke, sekarang rencana Ibu Diana apa? Apa ya, Bu ya? Mungkin saya akan menerapkan satu kegiatan pembelajaran baru untuk menerapkan model pembelajaran progress learning yang sudah kita pelajari sebelumnya, Bu, agar dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, Bu Diana, kira-kira Ibu mau mulai dari mana ini? Nanti Bu, saya juga akan membuat LKPD yang harus dikerjakan anak secara berkelompok. Kemudian nanti saya juga akan menampilkan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi perkalian agar anak lebih termotivasi. Nah, Ibu Diana, kira-kira ada rekan kerja Ibu yang bisa diajak untuk membantu Ibu? Siapa ya? Oh, mungkin Pak Lahat itu ada. Semoga dia dapat membantu saya untuk mengeprint LKPD dan mempersiapkan sarana pembelajaran untuk murid. Ada lagi nggak Bu hal-hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga Bu rencananya akan memberikan reward kepada siswa yang berhasil memperoleh nilai yang bagus. Kira-kira itu Bu, rewardnya seperti apa Ibu? Mungkin makanan ringan Bu. Wah, nanti Bu Diana jadi rugi loh. Nggak apa-apa Ibu, yang penting anak-anak semangat dan aktif di kelas. Oke Bu, sekarang target selesainya kira-kira kapan ini Bu? 1 bulan cukup untuk mengajar. Biar kita tahu kalau 1 bulan itu sudah ada progres gimana nih Bu? Dimana kalau kita janjian lagi bulan depan, biar nanti saya ceritakan bagaimana progresnya kita saya. Oke, jadi 1 bulan ke depan kita akan ketemu lagi ya Bu? Iya, setuju. Nah Bu Diana, sampai di sini dulu coaching kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Ibu Diana. Sama-sama Ibu, semoga juga saya bisa melaksanakan yang sudah dijanjikan. Baik Bu Diana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Isti. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Ibu Ranti. Oke. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah lancar Ibu. Alhamdulillah ya. Nah, di sini kita memasuki pasca observasi ya Bu Isti ya. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, dari hasil coaching tadi, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang ingin Ibu harapkan tadi? Nah, tadi saat melakukan coaching, saya sudah melaksanakan coaching dengan alur perintah, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dapat menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Ya, alhamdulillah ya Ibu. Ya, Nah, untuk pertanyaan kedua, mungkin kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam melakukan coaching yang sudah Ibu lakukan? mungkin saya ingin lebih memahami lagi Bu alur delta itu, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Itu Bu. Nah, Bu Isti, mungkin dari saya ada sedikit catatan dari hasil observer saya. Tadi saya melihat coaching yang Ibu lakukan antara Ibu Isti dan Ibu Diana itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah berusaha menggali dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Diana tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Dak. Nah, kemudian juga tadi coaching yang Ibu lakukan sudah memenuhi prinsip coaching, diantaranya kemitraan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Baik Ibu, mungkin cukup pasca observasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Diana. Waalaikumsalam Ibu Isti. Apa kabarnya Ibu Diana? Sehat, Ibu Isti sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan Ibu yang akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nah, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian tersebut.
Apakah pelaksanaan coaching sudah sesuai dengan alur kita? Bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot? Dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Apakah sudah memenuhi prinsip coaching? Nah, sebagai pertanyaan awal saya ingin menanyakan kepada Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Ibu? Baiklah Ibu, pada saat coaching nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu raise hand, menekankan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Ibu? Yang ingin saya observasi secara spesifik itu Bu, yang pertama mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu di dalam proses coaching hari ini? Supaya si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Ya, baiklah Ibu. Demikianlah pertanyaan praobservasi kali ini. Silahkan dilanjutkan lagi coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Suranti. Waalaikumsalam Bu Diana. Ibu Suranti sehat? Alhamdulillah. Bu Diana gimana kabarnya? Sehat Ibu, alhamdulillah. Ibu, ngomong-ngomong, Ibu ada apa ya? Kemarin WA saya. Ibu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Diana. Oh gitu, tapi kok jadi Ibu kelihatan resah ya Bu ya? Kelihatan banget ya Bu, kalau Iya. saya lagi resah. Iya Ibu. Ada apa ya Ibu ya? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, cuma saya ingin di coaching sebentar sama Ibu mengenai anak kelas 4 yang nilai ulangan harian MTK-nya masih rendah Ibu. Oke, siap Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya Ibu ya. Nah, dari pembicaraan Ibu Ranti tadi, kira-kira yang ingin Ibu dapatkan apa ya Bu ya? Nah, saya ingin mendapatkan ide-ide segar untuk meningkatkan nilai harian matematika anak Bu. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan ide-ide segar supaya meningkatkan nilai matematika anak di kelas Ibu ya Ibu? Iya, benar sekali Ibu. Karena sekarang Ibu sudah merasa resah dengan nilai ulangan matematika anak yang rendah. Nah, Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh bagaimana ide-ide segar yang Ibu maksudkan tadi. Gini loh Bu, saya kan sudah menerapkan metode pembelajaran dengan pemberian tugas tambahan tuh di rumah. Tapi kok nilai ulangan anak saya masih rendah ya Bu? Oh, pembelajaran dengan tugas tambahan seperti apa Ibu ya? Yaitu saya meminta anak untuk menghafal kembang perkalian. Kemudian esoknya anak diminta untuk menyetor hasil perkaliannya tersebut. Kemudian saya juga memberi soal-soal latihan di rumah. Tapi saya rasa anak-anak tersebut malas Bu untuk mengerjakannya. Ibu Suranti bisa merasakan anak-anak itu malas dari mana ya Bu ya? Gini loh Bu, anak-anak sekarang itu beda dengan anak tahun yang lalu Bu. Anak sekarang cenderung malas, pasif dalam merespon. Oh, jadi Ibu Suranti merasakan ada perbedaan anak sekarang dengan anak tahun kemarin. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut perbedaan apa itu ya Bu ya? Gini Bu, anak-anak sekarang itu cenderung tidak aktif dalam proses pembelajaran Bu. Terkadang ya saya mulai merasa bosan. Kalau lihat bosannya dari mana ya Bu ya? Iya ya Bu, apa yang membuat saya bosan ya? Padahal mungkin saja mereka yang bosan ya Bu. Nah, terpikir sama Ibu Suranti bahwa pembelajaran akan terasa bosan di bagian mana ya Bu? Saya berpikir Bu, takutnya pembelajaran yang saya lakukan akan memberatkan mereka Bu. Tadi Ibu Suranti menyampaikan sudah menerapkan pembelajaran dengan tugas tambahan di rumah. Nah, kenapa Ibu menggunakan metode pembelajaran seperti itu? Ya karena tahun kemarin itu Ibu, dengan saya melakukan metode pemberian tugas tambahan di rumah itu dapat meningkatkan hasil belajar anak Bu. Apa metode pembelajaran yang berhasil Ibu dan kenapa itu dipandang berhasil?
Itu Bu, metode yang saya bilang tadi, yaitu dengan memberikan pelajaran tugas tambahan di rumah yang selama ini saya pakai itu mampu meningkatkan hasil belajar anak Bu. Nah, menurut Ibu Suranti, metode pembelajaran yang tadi bisa dipakai tidak untuk pembelajaran kita di tahun ini? Kan berhasil di tahun kemarin tuh Bu. Iya ya Bu, saya coba lagi deh Bu untuk menggunakan agar mereka lebih aktif dan semangat. Kira-kira ada kegiatan lain yang bisa Ibu lakukan Bu? Mungkin saya akan membuat kerja kelompok ya Bu, akan saya coba. Sejauh ini Ibu Suranti sudah mendapat pencerahan apa saja Bu? Ya, mungkin saya tidak perlu mengganti metode yang sudah ada. Saya tinggal upgrade agar anak itu tidak merasa bosan. Oke, sekarang kira-kira rencana Ibu nanti apa ya Bu ya? Apa ya Bu? Nanti mungkin akan saya cari ide pembelajaran baru. Mungkin saya dapat menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning agar dapat menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Nah, Ibu Suranti mau mulai dari mana? Nanti mungkin saya akan membuat NKPD sebagai kerja kelompok. Kemudian saya juga akan menampilkan video pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak untuk menghafal perkalian agar anak mungkin lebih termotivasi ya Bu. Iya Bu, kira-kira ada rekan kerja yang bisa membantu Ibu Bu? Siapa ya? Oh iya, kan ada Pak Lampot, dia kan TU kita, lebih paham mengenai IT. Mungkin nanti saya akan meminta tolong Pak Lampot untuk mengeprintkan LKPD yang ini saya ajarkan, kemudian menyiapkan sarana dan prasarana dalam pembelajaran saya ya Bu. Iya Ibu, semoga Pak Rahmat bisa membantu ya Ibu ya. Baiklah Ibu, kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Nanti rencananya saya akan memberikan reward untuk anak yang nilainya berhasil. Mungkin dengan memberikan jajanan atau makanan ringan Bu. Wah, pergi tidak bisa nanti itu. Enggak apa-apa Bu, demi Bu agar anak lebih termotivasi untuk belajar Ibu. Iya Ibu. Nah, sekarang target selesainya kapan ya Bu ya? 1 bulan cukup Ibu. Biar kita tahu kalau 1 bulan itu sudah ada progres, bagaimana ya Bu ya? Nah, 1 bulan lagi kita janjian untuk ketemuan ya Ibu. Biar saya bisa menceritakan update-nya itu seperti apa. Jadi 1 bulan lagi kita ketemuan di sini ya Ibu ya. Setuju Ibu. Oh iya Ibu, sudah sore nih. Saya berterima kasih ya Bu sudah di coaching oleh Ibu hari ini. Iya Ibu, sama-sama. Semoga bermanfaat dan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, terima kasih ya Ibu. Baik Ibu Suranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Diana. Waalaikumsalam Ibu Suranti. Assalamualaikum Ibu Diana. Waalaikumsalam Bu Isti. Nah Ibu Diana, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Ibu Isti berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah sekarang kita memasuki pasca observasi ya Ibu Diana. Iya Ibu. Nah di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai hasil coaching Ibu tadi. Nah yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang Ibu inginkan? Baiklah Ibu, tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga saya sebagai coach bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi atas permasalahan itu. Baik Ibu Diana, kemudian untuk pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Saya ingin lebih memahami tentang bagaimana alur kita sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu Diana. Nah dari hasil coaching Ibu Diana tadi, saya memberikan beberapa catatan bahwa coaching tadi yang sudah Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik ya Ibu, sudah sesuai dengan alur kita, kemudian sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga si Ibu Suranti tadi bisa menemukan solusi dari masalahnya ya Ibu. Kemudian coaching tadi menurut saya juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Terima kasih Bu Esti.
Nah, Diana, mungkin pasca observasi kita sampai di sini, semoga kegiatan kita ini bermanfaat ya Ibu. Saya juga terima kasih banyak. Ya. Baik Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.